dosen dari UIN Antasari. Saya sampai mengerucut gitu. Ada Pak Profesor Fauji, ada Pak Fuadi, ada Pak Sagir, Pak Basrian, Pak Jainal, Pak Samdani. Aduh, banyak banget pokoknya. Saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian saya juga sangat berterima kasih sekali mewakili Prodi Psikologi Islam karena partisipasinya dalam sharing session yang kita adakan ya, terutama juga pada para mahasiswa yang tetap setia mengikuti sampai sesi yang ketiga ini. Seperti itu. Pak Imad boleh tampilkan ininya ya. Next Pak Imad, ini kurikulum PP-nya. Oke, ini pertanyaan ya. Siapa kita menjalani the new normal gitu? Siap nggak sih Bapak Ibu? Mau tidak mau harus siap Bapak Ibu ya. Karena tadi kondisinya kita memang tidak bisa dipungkiri bahwa COVID tetap ada di dunia ini gitu. Masih sekarang kan belum ditemukan juga vaksinnya. Jadi mau tidak mau kalau ditanya siapa kita jalani dunia normal, ya harus siap. Gitu. Sekarang apa yang perlu kita persiapkan? Itu yang mungkin nanti kita akan bahas. Dan juga tadi ada juga masalah pembiasaan ya Bapak Ibu ya. Next, Pak Imat. Tadi juga sudah disinggung sama Pak Irfan ya, bahwasanya pandemi COVID-19 ini memang sangat luar biasa sekali gitu. Pada awal tahun 2020 itu dunia terhentak gitu ya. Semua dari ujung ke ujung gitu dikejutkan dengan wabah virus corona atau COVID-19 ini. Bahkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO sendiri itu sejak Maret juga menyatakan bahwa COVID-19 adalah pandemik atau level tertinggi dari penyebaran penyakit. Dengan kata lain, ini udah darurat global. Tidak hanya di negara Cina yang ditemukan dulu di situ awal mulanya, di Indonesia juga berdampak. Walaupun memang pada awalnya Indonesia dengan sangat yakin virus corona tidak akan masuk ke Indonesia. Ya, next. Lanjutnya Pak Imat. Nah, ini infografik kasus ya. Ini tidak saya sajikan seluruhnya, tapi saya ambil beberapa yang terbesar gitu. Di Eropa, bahkan negara adik kuat seperti Amerika itu termasuk yang paling tinggi kasusnya, ya. Bahkan itu sampai 1.700.000 gitu. Itu per Senin 1 Juni kemarin saya ambil datanya. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, ya masih jauh lah ya. Masih kita syukuri gitu. Indonesia ini masih ya dikatakanlah beberapa persennya dari Amerika gitu. Mungkin ada hal yang perlu kita syukuri di samping itu gitu ya. Next. Faktanya tentang COVID-19, pertama, penularannya cepat dan membahayakan. Dia juga tidak terlihat dan sangat mematikan. Telah banyak korban di seluruh dunia, itu yang kedua, dan tanpa pandang bulu ya. Mulai dari masyarakat kalangan menengah ke bawah sampai kalangan menengah ke atas, bahkan sekaliber menteri-menteri juga kena gitu. Artinya kan memang dia tidak memandang dari latar belakang pendidikan, dari latar belakang ekonomi, itu semua bisa kena dengan COVID-19 ini. Kemudian yang ketiga, faktanya sampai sekarang juga belum ditemukan vaksin dan fasilitas kesehatan yang masih serba terbatas. Karena ini adalah masalah global, semua pada akhirnya membutuhkan fasilitas kesehatan ya, tidak terkecuali di Indonesia sendiri. Itu kenapa sampai sekarang masih banyak yang menyumbangkan sebagian rezekinya untuk fasilitas kesehatan ini. Yang keempat, COVID-19 itu sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan secara ekstrim. Tidak hanya dari ekonomi, budaya, sosial, termasuk psikis ya, psikologi itu juga sangat berdampak besar dengan adanya COVID-19 sendiri. Next. Selanjutnya. Nah, kelihatan nggak ya Bapak Ibu ya? Ini saya ambil dari RB Consulting, dia melakukan survei terhadap 2.000 orang. Pertanyaannya adalah aspek-aspek apa yang berdampak secara negatif oleh COVID-19. Itu bisa dilihat ya, bahwa yang paling tinggi, ini lihat nih sama Pak Irfan tadi ya, kehidupan sosial kita yang berdampak.
kehidupan sosial dengan adanya social distancing, dengan adanya physical distancing, dengan adanya kita hanya di rumah saja, itu pastinya akan berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial. Ironisnya kita ini adalah makhluk sosial gitu ya, dan karena itu pada akhirnya membawa dampak psikis yang mungkin termasuk banyak ya karena adanya COVID-19 ini. Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan di luar sana, kalau di Indonesia mungkin termasuk jarang ya penelitian COVID-19, baru-baru aja gitu. Tapi kalau di luar itu sudah banyak sekali penelitian-penelitian tentang dampak psikologis dari COVID-19 sendiri. Ada kecemasan, panik, depresi, sampai traumatis, bunuh diri itu terjadi gitu pada orang-orang yang sedang dilanda oleh COVID-19 ini. Entah itu mungkin pasiennya, entah itu mungkin ODP, istilah di Indonesia ya, PDP-nya, itu juga semua berdampak secara psikologis pada mereka. Selanjutnya, Kalimat. Nah, COVID-19 itu adalah termasuk stressful life event ya, yang membutuhkan kemampuan adaptasi yang tinggi. Sebenarnya kalau ditanya apa aja tuh stressful life event, oh banyak banget. Ada yang misalkan ada orang tua yang meninggal, anak yang meninggal, kematian, itu juga termasuk stressful life event yang pada akhirnya membutuhkan kemampuan adaptasi ya, termasuk bencana. Bencana juga termasuk stressful life event yang membutuhkan adaptabilitas tinggi. Apalagi sekarang pemerintah mengumumkan akan menerapkan kenormalan baru atau istilahnya adalah new normal yang merupakan gaya hidup baru di tengah masa pandemi COVID ya. Oke, selanjutnya, terima kasih. Ininya ya, ini tahapan yang dibikin versi Indonesia ya. Versi Indonesia kita ada fase 1, fase 2, sampai fase 5 gitu. Yang mungkin ini adalah punya kita sendiri gitu. Di luar kayaknya nggak ada seperti ini ya, tahapan ini normal yang disiapkan pemerintah kita. Tapi ya lumayan lah ya. Artinya kan mereka juga berpikir gitu bagaimana menerapkan ini secara bertahap, tidak mendadak sifatnya. Oke, next. Lanjutkan. Nah, kalau ditanya tadi dari Pak Irfan juga ada ya yang menanyakan apa itu new normal gitu. Saya kemarin malam juga sempat melakukan survei di Instagram. Saya tanya mereka ngerti nggak sih dengan new normal gitu. Dan jawabannya pada nggak ngerti gitu apa itu new normal, pada bingung dengan istilah new normal sendiri gitu. Kalau dari beberapa literatur yang saya lihat, istilah the new normal itu merujuk kepada tatanan hidup masyarakat yang mencoba berdamai dengan virus corona yang tengah menginjakkan kakinya di Nusantara. Kemudian ada juga pendapat lain bahwa new normal dimaknai sebagai keadaan saat ini setelah beberapa perubahan dramatis telah terjadi. Dan new normal adalah situasi yang tak biasa, yang menggantikan keadaan yang biasa. New normal juga diartikan oleh Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, yaitu Bapak Wiku Adhisa Smita, bahwa new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Tapi dari beberapa pendapat psikolog yang saya coba cari ya kan banyak banget nih bahasan terkait dengan masalah kaitannya dengan aspek psikologisnya. Kalau kata psikolog analisa, kata istilah new normal ini sendiri pada akhirnya menyebabkan pemahaman yang berbeda-beda pada masyarakat, dan pada akhirnya itu berdampak pada sisi psikologis masyarakat itu sendiri gitu. Justru mereka makin panik dengan istilah new normal ini, dan ada yang memilih untuk marah misalkan ketika melihat udah diberlakukan protokol masih ada yang nggak pakai masker, masih ada yang tidak menerapkan social distancing gitu kan ya. Kemudian oleh Pak Hamdi Muluk itu juga di media Indonesia saya kutip bahwa beliau mengatakan di dalam tulisannya, new normal atau normalitas baru membawa banyak perdebatan yang tidak berkesudahan. Apakah ini memang benar-benar normal atau normal yang dipaksakan atau normal sementara dan seterusnya. Jadi artinya banyak sekali
pemahaman mengenai new normal itu sendiri ya yang berkembang di tengah masyarakat. Walaupun sebenarnya dari pemerintah kita udah menegaskan apa itu pengertian yang dimaksud dengan new normal di sini. Lanjutnya. Nah, sebenarnya faktanya tidak hanya di Indonesia saja ya yang menerapkan new normal, kita juga latah gitu mengikuti new normal di negara lain. Ada Australia ya, yang itu ada beberapa yang dilakukan dalam usaha menerapkan new normal terkait dengan bagaimana kebijakan perusahaan, bagaimana aturan di kantor, bagaimana di restoran, bagaimana di bioskop, sama halnya dengan di Jepang gitu. Jepang juga menerapkan new normal gitu. Singapura, Jerman itu juga semuanya rata-rata melakukan persiapan dalam menerapkan new normal di negara-negara mereka. Begitu juga di Indonesia ya. Jadi tidak salah dong ya, Indonesia juga mau sama nih dengan yang lain gitu. Mereka juga mau, kita juga pengen new normal gitu. Next. Lanjutnya. Nah, ini ada berapa persiapan new normal di Indonesia. Ini mungkin nggak kelihatan ya. Ini daftar daerah yang terapkan new normal. Ada yang mungkin akan menerapkan ya, yang mana itu para TNI, para polisi sudah disiapkan beribu-ribu untuk disebarkan ke daerah-daerah yang akan melakukan penerapan new normal. Next. Lanjutnya. Nah, ini juga ada beberapa persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pemerintah kita ya. Itu ada di LIP seperti apa sih sebaiknya yang menjaga jarak itu dengan ada stiker-stiker bahwa kita harus berada di jarak 1-2 meter. Kemudian di masjid itu, di Masjid Istiqlal seperti apa caranya kita untuk bisa sholat tetap berjamaah di masjid, bagaimana tetap bisa di bank, menunggu, di antrian, di pasar gitu ya. Itu juga di atas, paling kanan atas itu di sebuah daerah, di pasar khusus itu dia punya bilik yang menyemprotkan ini apa namanya disinfektan ya. Artinya kan ini udah kayak itu udah ready banget gitu, udah persiapannya udah matang gitu ya. Tinggal sekarang nanti kita lihat aplikasinya seperti apa. Lanjutnya. Sebenarnya WHO sendiri juga sudah mengeluarkan persyaratan 6 kriteria bahwa negara itu bisa melakukan new normal gitu. 6 kriteria ya. Pertama itu negara yang akan menerapkan konsep new normal harus memiliki bukti bahwa penularan COVID di wilayahnya telah bisa dikendalikan. Kedua, bagaimana sistem kesehatan yang ada sudah mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan dan sebagainya. Ketiga, resiko wabah virus corona harus ditekan untuk wilayah atau tempat dengan kerentanan yang tinggi, misalnya panti reda, pemukiman padat dan sebagainya. Keempat, penetapan langkah-langkah pencegahan di lingkungan kerja ya. Kemudian kelima, resiko terhadap kasus dari pembawa virus yang masuk ke suatu wilayah yang harus bisa dikendalikan. Kemudian yang terakhir, masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberi masukan, berpendapat, dan dilibatkan dalam proses masa transisi menuju new normal. Kira-kira kalau misalkan ada 6 kriteria yang dipersyaratkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, how about Indonesia gitu? Are you ready gitu dengan 6 kriteria ini? Udah checklist belum dengan kriteria yang sudah ada ini gitu? Kira-kira gimana dengan Indonesia ya? Kita lihat aja, tadi Pak Irfan juga menyampaikan masalah kurva ya, kurva. Next Pak Imat, kurva Indonesia ini kan masih belum turun, masih belum landai, masih naik terus gitu. Bahkan makin banyak kasusnya. Apakah memang benar-benar yakin penerapan new normal akan bisa dilakukan dengan kondisi tidak memenuhi kriteria yang ada oleh WHO. Bahkan kalau kita lihat sekarang kemarin itu ada negara Korea Selatan ya yang sempat menerapkan new normal karena memang dianggap dia memenuhi 6 kriteria gitu. Dengan kondisi dia bisa mengontrol pandemi itu gitu. Tapi toh nyatanya berapa hari kemudian dia kembali apa istilahnya nge-lockdown lagi gitu. Karena COVID-nya malah makin meningkat seperti itu. Ini kan menjadikan kita ketar-ketir nih.
Jangan-jangan kalau kita nanti menerapkan new normal, kita juga seperti Korea Selatan gitu, makinnya bukan malah bagus, tapi yang ada makin banyak dan pada akhirnya herd immunity yang menjadi kontroversi itu dijalankan di Indonesia. Ya, oke, next. Gitu. Nah, ini tanggapan new normal yang saya ambil dari beberapa media ya. Kebanyakan memang dari pakar-pakar sih, ada pakar epidemi, ada pakar ekonomi terkait dengan kesadaran warga yang masih rendah. Banyak yang istilahnya itu pesimis gitu dengan penerapan new normal yang akan dilakukan oleh pemerintah kita gitu. Gitu ya, Mbak. Selanjutnya. Nah, ini kemarin kalau Bapak Ibu ngisi ya, ada saya kasih link untuk melihat hasil survei yang Bapak Ibu telah isi, itu dari sekitar 80 sampai 90 orang yang mengisi, yang ketika saya tanyakan, setujukah Anda dengan penerapan new normal di Indonesia? Hasilnya, ini hasil survei sederhana ya, itu 61,4% itu paling banyak itu berada di kategori ragu-ragu. Artinya ini bingung gitu. Dia mau milih ya atau milih enggak gitu ya. Sedangkan yang milih tidak itu 15,8, yang milih iya itu 22,8%. Ya, menarik ini ya, karena banyak yang bingung gitu dengan new normal. Apakah memang mungkin tidak tersosialisasikan dengan baik nih dengan new normal, sehingga masyarakat sendiri juga nggak paham nih konsep new normal yang mau dibawa pemerintah kita gitu. Alasannya macam-macam ya. Yang di atas itu alasan mereka tidak setuju gitu, dan di bawah itu alasan setuju. Kalau itu saya ambil sebagian aja, saya simpulkan aja. Kalau yang tidak setuju, karena apa? Karena mereka menganggap PSBB aja udah kurang optimal gitu, nggak ampuh. Tidak semua daerah siap, terutama fasilitas dan juga regulasinya. Juga ada yang mengatakan kesannya tergesa-gesa dan hanya menguji gitu, seolah-olah seperti mengorbankan beberapa jiwa untuk jiwa yang lainnya. Keren ya ini kata-katanya. Kemudian juga ada yang mengatakan apa mungkin efektif, mengingat masyarakat Indonesia yang sifatnya bodoh amat gitu. Kesadaran masyarakat juga rendah, sulit diatur, suka amnesia ya, suka hilang ingatan, tidak disiplin dan tidak yakin hidup berdampingan dengan pandemi. Bukannya membaik, malah makin banyak yang terkena COVID-19 gitu. Dan ketika itu diberlakukan akan ada euforia untuk menyambut new normal ini gitu. Dan pada akhirnya masyarakat kehilangan kontrol. Itu berapa alasan ya mereka menolak gitu, atau mungkin agak bingung gitu dengan new normal. Tapi yang mengatakan setuju, alasannya juga masuk akal gitu. Ya mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri gitu ya. Perekonomian masyarakat perlu dipulihkan. Kondisi ekonomi masyarakat bisa bertahan demi perekonomian yang berimbang. Asal masyarakat patuh dan sesuai protokol yang ada, asal tetap jaga kesehatan, pola hidup sehat, serta berdoa sama Allah. Itu maksudnya bisa new normal bisa berjalan dengan baik gitu. Kemudian juga ada yang mengatakan agar pendidikan membaik akan membantu normalnya penghasilan negara dan warganya. Banyak pihak yang terselamatkan dengan mengikuti protokol COVID-19 daripada hanya diam di rumah. Kemudian intinya mereka mengatakannya ini bahwasanya alasannya new normal itu adalah kebijakan paling realistis ya. Satu sisi untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi, satu sisi juga psikologis masyarakat gitu. Kondisi masyarakat kita ini kan yang tidak terbiasa berada di rumah, ya mereka pada akhirnya jenuh juga, gitu. Jenuh, bosen gitu ya. Itu yang dirasakan dan pada akhirnya new normal inilah yang dianggap paling realistis untuk menyimbangi kebutuhan psikologis masyarakat dan juga kesejahteraan ekonomi yang sekarang memang sedang turun kondisinya. Selanjutnya Pak Imad. Oke. Siapa kita menghadapi new normal gitu ya? Kalau dari ilustrasi tadi ya masing-masing orang juga punya pendapat sendiri-sendiri ya. Tapi saya nggak akan bahas masalah siapa Indonesia menghadapi new normal gitu. Yang saya fokuskan di sini adalah kita akan membahas masalah perilaku dalam proses adaptasinya ya, adaptasi dengan new normal di sini. Selanjutnya Pak Iman. Selanjutnya. Ini saya kutip dari
Dr. Caroli Pemberian, ahli resiliensi psikologis dari University of Ulster ya. Bahwasanya ada 4 tahapan psikologis yang dilalui individu menghadapi keadaan baru atau new normal. Pertama adalah tahap ketidakpastian ya. Momen-momen saat kita menerima adanya kasus COVID-19, kemudian juga perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas normal, itu sudah kondisinya kita menerima ketidakpastian. Sebagian besar mulai merasa gelisah nih, kira-kira kapan ya pandemi COVID-19 ini akan berakhir gitu. Bagaimana jika keadaannya tak menentu? Ini menghancurkan pola kerja dan rutinitas lainnya. Fase ketidakpastian ini ditandai dengan perasaan terganggu yang berlebihan, orang-orang merasa cemas, emosional, dan juga bingung. Ini fase ketidakpastian. Kemudian yang tahap kedua itu adalah tahap disrupsi ya. Disrupsi di sini bisa diartikan adalah tahapan terjadinya kekacauan gitu. Kekacauan gara-gara ketidakpastian tadi gitu. Ketidakpastian yang kita hadapi itu kemudian membawa kita ke tahap kedua, yaitu sudah mulai gangguan ya, gangguan itu udah mulai kita rasakan. Yang tadinya cuma bertanya-tanya kapan pandemi berakhir, mulai merasa panik gitu, mulai merasa stres, kemudian depresi dan dampak psikologis yang lainnya. Ditambah lagi keadaan ekonomi yang makin kacau balau ya, sehingga orang-orang merasa COVID-19 ini adalah bencana yang merusak seluruh aspek kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga, kenapa jadi saya merahin ya? Ini mungkin tahap kita nih, tahap yang sekarang kita berada di tahap ini gitu, yaitu tahap adaptasi. Selepas disrupsi, setelah kita kemarin ya, saya aja waktu yang harus di rumah, kemudian anak-anak juga harus sekolah di rumah, itu sempat yang mengalami, ini gimana sih nih dengan kondisi seperti ini, kebingungan sendiri gitu. Tapi sampai sekarang pada akhirnya ya sudah bisa beradaptasi dengan kondisi yang tadi gitu ya, sudah mulai menerima sudah mulai mengikuti himbauan yang memang sudah dimiliki oleh pemerintah kita gitu. Kemudian sudah pokoknya di adaptasi ini kita sudah mulai menyesuaikan diri dengan kondisi COVID-19 ini. Sebagaimana ungkapan terkenal dari Charles Darwin ya, bahwa manusia yang paling bisa bertahan hidup adalah manusia yang bisa beradaptasi. Bukan begitu ya Pak Imat ya? Bukan begitu ya Pak Imat? Kemudian apa lagi ya nih ya? Sebentar ya, ada gangguan. Browsingnya agak ini. Kemudian yang terakhir itu adalah belum lagi Pak Imat, tahap keempat Pak Imat. Tahap keempat itu adalah kelaziman baru atau new normal. Pada tahap ini, orang-orang mulai mengembangkan norma-norma baru ketika skenario kelaziman baru atau new normal sudah memasyarakat. Lambat laun orang-orang mulai terbiasa dengan cara hidup baru. Gitu. Jadi sayangnya kita mungkin masih belum ke tahap ini ya, masih belum terbiasa gitu dengan segala sesuatunya. Oke, lanjutnya. Selanjutnya Pak Imat. Oke, ini tadi dibahas ya sama Pak Irfan ya, bagaimana perilaku lama itu digantikan dengan perilaku baru ya. Proses mengubah habits, kita kan dulu nggak ada yang namanya harus cuci tangan, ada sih cuma diabaikan aja gitu. Memang sebenarnya sudah lama kita harus cuci tangan, itu memang udah ada gitu, waktu zaman SD juga ada kan, tapi kita mengabaikan gitu, harus pakai masker, jabat tangan nggak boleh, kemudian juga di kerumunan orang juga nggak boleh. Itu kan sesuatu yang benar-benar baru ya, yang kadang-kadang juga bertentangan dengan kebutuhan kita sebagai makhluk sosial gitu. Sehingga proses mengubah habits ini atau kebiasaan ini tentu bukan hal yang mudah secara psikologis ya. Namun mengubah habit ini menjadi sebuah keharusan, khususnya terkait pandemi COVID yang terjadi di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Yang perlu kita pahami bahwa perubahan itu tidak semua orang siap, gitu. Ya, tidak semua orang siap dengan perubahan, apalagi
perubahannya yang sifatnya cepat, mendadak gitu ya. Itu yang membuat orang mungkin berbeda-beda tiap orangnya gitu, waktu untuk berubah itu gitu. Kemudian perubahan di sini juga perlu ditekankan, ini adalah masalah kesabaran, kemauan dan konsistensi ya. Perubahan itu ada sesuatu yang berulang gitu. Jadi perlu konsistensi sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Dan kalau memang mau mengubah nasib dan hidup dan masa depan, dan kalau dikaitkan dengan situasi pandemik ini, ya mau tidak mau kita harus mengubah kebiasaan-kebiasaan yang lama kita menjadi kebiasaan-kebiasaan baru sesuai dengan protokoler yang ada dalam situasi COVID-19 ini. Oke, selanjutnya Pak Imat. Kalau saya kelamaan, tolong dikasih tahu ya Pak Imat ya. Ada 3 hal yang perlu kita pahami, bagaimana sih proses mengubah kebiasaan itu menjadi perilaku itu bisa diubah gitu. Kita perlu pahami ya. Pertama, itu adalah memahami kebiasaan dan bagaimana kebiasaan itu terbentuk ya. Sebelum kita mengubah kebiasaan, kita harus terlebih dahulu tahu nih, apa saja kebiasaan dan bagaimana kebiasaan itu terbentuk gitu. Kalau dari definisinya, kebiasaan itu adalah pola perilaku yang diperoleh karena sering terjadi pengulangan atau paparan fisiologis yang menunjukkan dirinya dalam keteraturan atau peningkatan fasilitas kerja ya. Dan dari beberapa penelitian yang pernah saya baca itu rata-rata sih untuk mengubah atau membentuk kebiasaan baru itu sebenarnya rentang waktunya itu 2 bulan gitu, 2 bulan sampai 66 hari ya. Itu seharusnya ya tadi ini 2 bulan dua bulan berlalu sebelum penerapan new normal, harusnya kita sudah bisa membentuk kebiasaan baru itu ya, yang sesuai dengan protokoler itu. Kemudian apa ya, kita juga harus menyadari bahwa kognitif itu sangat penting untuk menciptakan kemauan untuk bisa mengubah kebiasaan. Jadi kalau misalkan kita tidak merasa penting dengan protokoler, otomatis juga tidak akan berdampak dengan perubahan perilaku kita gitu. Artinya dalam pola pikir kita, mindset kita, kita harus memang benar-benar menganggap suatu keharusan gitu mengikuti protokoler dalam situasi pandemi ini, sehingga pada akhirnya kebiasaan itu bisa terbentuk dengan mudahnya gitu. Kemudian yang kedua, kebiasaan itu dimulai secara sadar dan tanpa sadar selesai ya. Ibaratnya itu seperti kita menyalakan kendaraan, itu kan kita nggak perlu lagi pakai proses berpikir gitu, udah secara otomatis tinggal masukin kunci, puter, tekan start kalau itu matic ya, atau kalau misalnya kalau pakai gigi ya digenjot gitu giginya gitu. Itu kan nggak pakai mikir, itu secara otomatis gitu. Awal mulanya mungkin kita waktu belajar kita mikir gitu, oh ya ini perlu masukin kunci dulu, putar dulu, baru tekan startnya baru bisa bunyi gitu. Tapi kan lama-lama proses itu menjadi proses yang tidak kita sadari gitu, sudah masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Itu proses kebiasaan gitu, sudah melekat di bawah alam bawah sadar kita, sehingga semacam suatu kebutuhan lah, sehingga kita tidak perlu lagi memakai proses berpikir. Harapannya seperti itu ya, kita bisa menjalankan protokoler COVID-19 di era new normal ini. Kemudian yang ketiga, kebiasaan tidak berubah, hanya digantikan. Untuk beradaptasi dengan perubahan yang serba cepat itu sangat penting untuk mengetahui bahwa kebiasaan lama tidak hilang, namun diganti dengan yang lebih baik. Kebiasaan tidak mudah diganti. Kadang-kala memang tubuh dan pikiran kita secara alami mengetahui bahwa kita akan membentuk perilaku yang baru, dan pada awalnya mungkin ada saja penolakan gitu ya. Banyak juga manusia pada akhirnya stres gitu dengan perubahan-perubahan kebiasaan yang terjadi. Itu awalnya ya. Dan kita berpikir gitu bahwa kita masih ada kok kebiasaan kita ini, tapi kita menggantinya dengan yang baru gitu. Sehingga kita tidak terkungkung bahwa kita harus merubah kebiasaan kita. Enggak.
Misalkan kita punya kebiasaan merokok, kita ganti dengan permen gitu. Kita punya kebiasaan kita tetap ngemut gitu, tapi kan ngemut permen gitu, nggak ngemut rokok gitu ya. Itu ada kata bagus ya dari Susan Porter bahwa kebiasaan yang butuh waktu bertahun-tahun untuk dibangun tidak hanya membutuhkan 1 hari untuk mengubahnya. Artinya perlu dipahami kenapa masyarakat kita sekarang itu mungkin masih ada yang belum terbiasa dengan protokoler COVID-19. Karena memang ini bukan menjadi kebiasaan mereka gitu. Ini adalah suatu kebiasaan yang baru terbentuk karena adanya pandemi ini. Dan pada akhirnya memaksa mereka untuk berubah. Ya. Jadi itu perlu dipahami. Selanjutnya Pak Imat. Oke, kita langsung masuk. Mungkin nanti kita bisa diskusi ya masalah kebiasaan ini ya. Ini slide yang terakhir mungkin ya, atau yang 2 yang terakhir kayaknya. Apa yang perlu kita persiapkan menghadapi new normal ya? Pertama itu berdamai. Berdamai itu adalah acceptance, artinya kita menerima gitu. Kita menerima bahwa kita hidup berdampingan dengan COVID. Berdamai dengan kondisi saat ini bukan berarti kita menyerah dan pasrah, tapi menyadari bahwa kini ada virus COVID nih di tengah-tengah kehidupan seharian kita, sehingga ketika kita sadar, kita akan oh ya kalau ada COVID berarti kita harus pakai masker. Kalau ada COVID berarti kita harus cuci tangan, kita harus menjauhi kerumunan, kita harus menerapkan physical distancing gitu ya. Jadi kesadaran itu menjadi suatu hal yang penting dalam kesiapan kita menghadapi new normal ya. Kemudian yang kedua itu tetap mematuhi anjuran pemerintah dan juga ahli kesehatan terkait dengan protokoler tadi ya. Taat dan disiplin itu menjadi sebuah kunci. Karena ketika kita taat dan disiplin, itu akan membentuk konsistensi dan pada akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan ya, yang tidak perlu lagi kita pikirkan gitu. Ini kita udah tahu nih kalau mau keluar langsung aja ambil masker gitu. Jadi menjadi sebuah perilaku yang tidak kita sadari lagi gitu. Kemudian yang ketiga, berkomunikasi ya. Terkait dengan tadi saya bilang bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Sementara dalam kondisi seperti ini kita sangat terbatas sekali dengan kebutuhan kita sebagai makhluk sosial. Kita dilarang untuk berkerumun, kita dilarang untuk bicara langsung secara dekat gitu ya. Kita dilarang untuk speak-speaking gitu. Bahkan mudik aja dilarang gitu. Luar biasa sekali ya momen ini gitu. Tapi kita harus tetap berkomunikasi untuk bisa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan kita sebagai makhluk sosial. Kita harus tetap berhubungan dengan orang-orang terdekat kita, mungkin dengan keluarga kita, dan juga teman-teman kita. Tidak harus secara langsung, tapi kan sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita untuk tetap terjaga komunikasi kita ya. Entah mungkin dengan media WhatsApp atau dengan Google Meeting dan lain sebagainya. Di samping itu juga dengan berhubungan langsung dengan mereka itu akan bisa menetralisir mungkin emosi-emosi negatif yang kita rasakan karena kita terisolasi, karena kita kesepian ya. Jadi itu salah satu juga untuk bisa menstabilkan emosi negatif yang kita rasakan. Yang keempat, menjaga kondisi fisik dan juga psikis. Fisik di sini pastinya menjaga stamina, imun yang baik, makan makanan yang sehat, pola hidup sehat, olahraga ringan juga perlu dilakukan. Diam di rumah bukan berarti kita nggak olahraga ya, karena kalau kita olahraga itu juga berpengaruh terhadap kondisi psikis kita. Kita akan lebih fresh gitu. Kemudian psikis kita juga harus tetap berada dalam kondisi yang stabil ya. Keseimbangan emosi memang mungkin terasa sulit ya bagi yang tidak terbiasa gitu dalam kondisi ini untuk menyeimbangkan emosi ketika kita harus beradaptasi dengan situasi yang baru. Namun keseimbangan emosi di sini sangat diperlukan agar kita tetap tenang, tidak panik gitu menghadapi ketidakpastian di sini. Kemudian yang terakhir, fokus pada masa kini ya. Artinya, lakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang gitu.
tidak perlu kita menyesali dengan target-target kita yang sudah kita bikin di masa lalu gitu. Ini gara-gara COVID nih nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu. Pokoknya lakukan yang sekarang dan bergerak gitu, ya, menjadi orang yang produktif gitu. Tidak, ini ya salah satu contohnya dengan adanya sharing session ini kan kita melakukan apa yang kita bisa gitu. Dengan media online kita bisa tetap melakukan seminar kok gitu, nggak harus berkumpul secara langsung, bisa kok. Nah itu salah satu kita fokus pada masa kini dan tetap harus waspada ya, harus waspada dengan kondisi yang memang kita hidup berdampingan dengan COVID. Uh, kita jangan lengah dan juga jangan langsung bergembira ketika mall buka, ketika kita harus bisa bekerja, ketika pokoknya segala sesuatunya kita harus tetap menjaga diri kita dan keluarga kita untuk bisa tetap terjaga dan terhindar dari COVID-19 ini. Itu 5 tahapan ya untuk kesiapan menghadapi new normal. Selanjutnya, Pak Iman. Nah, ada 2 sisi mata uang mungkin ya dari penerapan tatanan kehidupan normal gaya baru atau istilahnya new normal. Pertama, pemulihan kehidupan berkelanjutan yang harus menjadi target bersama ya. Tadi sudah disinggung bahwa ini masalah pemulihan ekonomi, stabilitas ekonomi kita gitu. Mau tidak mau kita harus menjalankan new normal ini gitu. Kedua, kegagalan new normal yang bisa mengakibatkan terjadinya gelombang kedua penularan COVID-19 dan ada 2 ya, jadi ada 2 dampaknya nih kalau kita melakukan penerapan new normal, ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi ya kembali lagi, kedua dampak itu tergantung dari perilaku kita sebagai masyarakat itu sendiri. Jadi ya kalau ya pemerintah segala regulasi itu sebenarnya menjadi penopang gitu. Kalau memang kita mau hidup yang baik berdampingan dengan COVID, ya mau tidak mau kita harus ikut protokoler dan harus merubah kebiasaan lama atau perilaku-perilaku lama menjadi perilaku-perilaku baru dan kebiasaan baru yang sesuai dengan COVID, situasi COVID-19 sendiri ya. Terakhir, next, Kalimat. Nah ini penting nih, jangan sampai ketinggalan Pak Imat, ini penting banget nih. Ini gongnya gitu. Nah, pro dan kontra ya. Artinya kan tadi aja dari hasil survei itu ada yang setuju, ada yang enggak gitu. Intinya gini, pro dan kontra tentang new normal jangan sampai membuat kita makin stres, makin panik, khawatir, marah gitu ya. Yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap kesehatan mental kita gitu. Entah itu berpengaruh pada psikis kita, pada fisik kita gitu ya. Kenapa? Emosi negatif itu akan membunuh kita secara perlahan. Hadapi dan atasi gitu. Itu caranya. Kita cari solusinya gitu. Bukan bukan mencari apa ini normal sebagai macamnya gitu. Bukan dengan terus menyalahkan pemerintah lah, inilah itulah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Indonesia dan kita pasti akan bisa melalui ini. Terima kasih, itu dari saya. Dilanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.